Halo, ini kita akan mereview satu unit Suzuki Ignis tipe GL manual. Nah, Suzuki Ignis ini sendiri sebenarnya ada 4 varian. Ada yang tipe GX manual dan otomatis, GL manual dan otomatis. Nah, yang sekarang ini kita akan mereview 2018 Suzuki Ignis, apa saja yang kira-kira menariknya dari kendaraan ini, yang merupakan satu kendaraan yang menjadi andalannya dari Suzuki. Karena memang modelnya cukup manis, modelnya tidak membosankan ya. Lihat dari bagian depannya, ya kotak gitu ya, cukup bagus lah ya. Nah, di sini untuk yang tipe GL, dia ada perbedaan sebenarnya dengan tipe GX. Kalau lihat dari bagian depannya ya, dari headlampnya dia tidak menggunakan lampu LED ya, tapi reflektornya semua sama. Dan juga di sini sebenarnya tidak ada lampu fog lamp untuk yang tipe GL, tapi mobil yang satu ini sudah menggunakan lampu fog lamp. Nah, untuk bagian roda, sektor roda dari kaki ya. Nah, di sini dia menggunakan ring 15 standarnya. Ring 15 165 65 bannya ya. 165 65 ring 15. Seperti itu. Warna mobil ini warna silver. Itu ya. Nah, kita lihat dari bagian sampingnya, kita putar ke belakang. Nah, di sini juga ada perbedaan juga dengan tipe GX. Tipe GL dia tidak menggunakan roof rack ya. Nah, untuk yang tipe GL ini sendiri, untuk yang tipe pembaruannya dari Suzuki Ignis juga tidak, yang versi sport ya, versi sporty itu juga sudah tidak menggunakan roof rail. Untuk tangkinya sendiri dia adanya sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Jadi dia menggunakan tuas secara manual seperti itu. Nah, untuk buritannya di belakang, bagian belakangnya. Nah, ini sebenarnya ada minusnya, yaitu bannya terlihat kecil ya. Tapi sebenarnya ban kecil ini, tapak kecil ini cukup lincah jadinya ban mobilnya ya. Tractionnya jadi lebih enak. Seperti itu. Mobilnya cukup manis ya, cukup bagus. Kalau modelnya saya suka ya, karena memang unik ya, model mobil kecil unik gitu ya, dari Suzuki Ignis GL tahun 2018. Kita lihat dari bagian interiornya, bagian belakangnya, ini udah menggunakan, semuanya menggunakan power window. Dan juga di sini ada child lock. Dari child lock standar untuk keamanan ya, fitur keamanan untuk anak-anak. Nah, di sini untuk legroomnya sendiri cukup luas. Di belakang itu sudah ada tatakan untuk barang-barang ya, itu untuk menutupi bagasinya. Dan untuk fitur keamanan, mobil ini sudah dilengkapi airbag. Nah, untuk penumpang belakang sebenarnya rada terganggu ya dengan tingginya dari headrest ini. Tapi headrest ini sebenarnya untuk keamanan juga, untuk penumpang belakang ataupun dari pengemudi ataupun penumpang yang di bagian depan sebelah kiri ya. Jadi kalau apabila ada benturan, dia tidak langsung mengenai kepala dari penumpang yang depannya, tapi dia akan mengenai dari ini headrestnya juga terbilang empuk dia seperti itu. Nah, di sana untuk ini pengaturan lampu-lampunya seperti itu. Ini memang dari interior, eksteriornya untuk ini sendiri memang sedikit berbeda nih ya. Lebih kotak-kotak gitu kan. Kotak. Tapi memang, nah itu dia uniknya dari Suzuki Ignis. Suzuki Ignis sendiri untuk bagian belakang sudah ada ini juga nih, konsol air minum ya. Simple ya untuk Suzuki Ignis ini. Dan juga kualitas dari interior sendiri tidak terkesan murahan, karena memang dia kayaknya tebal gitu.
kualitas interior cukup bagus, termasuk dari bagian body mobilnya ya. Dan juga ini juga ada satu hal yang cukup menarik ya, di bagian dashboard di konsol boxnya ini warnanya warna chrome nih. Ini kayak fiber gitu ya, fiber plastik, tapi dia chrome, kayak chrome gitu. Oke, kita lihat bagian bagasi dari Suzuki Ignis. Cakep ya. Saya suka buritan maupun bagian depannya. Entah kenapa mobil ini cukup menarik buat saya. Dan bagian belakangnya sendiri cukup luas, lumayan ya, luas juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau nyalakan kunci kontak dari Suzuki Ignis. Nah, untuk yang GL ini dia masih menggunakan kunci ya. Untuk yang tipe GX sudah menggunakan tombol start engine-nya. Nah, ini kita coba ulang lagi. Seperti ini. Nah, dia sudah dilengkapi oleh ABS ya. Sudah ada ABS-nya juga. Seperti itu. Oke, kita start engine. Cukup halus ya suaranya. Halus sekali. Dan di sini untuk fitur dari AC dan pengaturan suhu, ini untuk USB, dan juga ini untuk charger ya, charger. Kok juga bisa, tapi harus beli coknya juga. Nah, ini radionya masih seperti ini, jadi masih manual. Ini untuk pengaturan channel-channelnya dia. Jadi pengaturan secara manual. Ini masih manual, udah yang tipe GL. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di pojok sebelah kanan ini ada tripnya nih, trip dan info. Tripnya seperti ini. Jadi untuk melihat yang A, B, ini ada A, B, A, B, A, B. Ini lebih ke arah trip kilometernya, dan info ini untuk yang penggantian di instant fuel economy. Average fuelnya saat ini 15,4 km per liter. Sebenarnya kalau mobil ini sendiri untuk Ignis itu bisa menempuh 1 liter maksimum 21 kilo. Dia akan terus berubah. Oke. Nah, untuk yang sebelah kirinya ini RPM dan dia terus nyala. Yaitu untuk warning seat belt ya. Yang saya suka dari mobil ini yaitu dashboardnya dia kotak ya, dan juga sudah dilengkapi fitur SRS airbag double. Dia ada double airbag, dia ada airbag seperti itu. Meskipun mobilnya kecil, tapi mobil Ignis ini terkenal dengan room leg yang cukup lega ya. Mobilnya simple, cukup enak begitu. Dan juga di sini bisa kita lihat juga di sini ada untuk pengaturan electric mirror, tapi dia belum retractable ya. Nah, jadi tidak bisa ditekuk secara otomatis. Jadi hanya pengaturan electric mirrornya saja. Di sini untuk locknya juga dia masih manual. Jadi kalau Anda tetap berjalan dia bukan otomatis langsung ngelock ininya, tapi gas di lock secara manual. Ini untuk pengaturan power window-nya standar ya. Jadi 4 pintu sudah dilengkapi power window. Di sini untuk pengaturan ketinggian dari headlamp. Nah, ini juga AC-nya dari Suzuki Ignis sendiri itu sangat dingin. Karena mungkin ruangannya yang cukup kecil ya, ruangan kecil, tapi anehnya nih penempatan legroomnya cukup menarik ini, cukup lega gitu, nggak berasa mobil kecil kalau di dalam. Oke, kita coba ya akselerasi dari pertama. Cukup responsif ya.